Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami sedang istirahat habis perjalanan dari Subang menuju ke Garut. Saya sangat penasaran sekali karena akhir-akhir ini terdapat kisruh tentang adanya perampok kuburan, dan kebetulan sekali kita punya orang tua yang sangat peduli terhadap sejarah Nusantara, yaitu orang tua kita, yaitu Abah Arya. Dalam kesempatan ini ingin ngobrol-ngobrol sama beliau sejauh mana kepedulian beliau terhadap kekisruhan yang terjadi saat ini tentang nasab, agar ya kita lebih waspada untuk anak cucu kita ke depan mempelajari sejarahnya, yaitu sejarah yang asli. Kita juga akan konsultasi dan ngobrol-ngobrol sama beliau, Abah. Baik, kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Abah sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin Abah dari Mukodimah sudah tahu tentang kekisruhan saat ini. Kita ngobrol-ngobrol. Bagaimana menurut pendapat Abah? Baik, terima kasih Bapak moderator yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya Nusantara. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita berjalan dari Garut menuju Bandung, dari Bandung menuju lagi ke Subang, dari Subang kembali lagi ke Garut. Nah, ini dalam rangka perjalanan menuju pulang ke Garut. Dan alhamdulillah Abah menyikapi dari moderator yang terhormat tentang kekisruhan yang terjadi saat ini. Ya, mungkin banyak orang yang belum mengerti dan belum paham tentang sejarah leluhur, sejarah karuhun lamun cek sunama, sejarah karuhun urang baheula. Dikala kita tidak ada leluhur kita zaman dulu, kita tidak akan ada saat ini. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di wilayah Nusantara ini. Nah, salah satunya mungkin Abah akan kupas sedikit tentang sejarah Eyang Haji Agung Sunan Tremenggong Sang Karantenan Rakaian Layaran Wangi Raden Jayakusuma yang ada di wilayah Limbangan, Garut. Beliau mempunyai kerajaan yang namanya Kerajaan Kertarahayu. Ya, di abad tahun 1450 Masehi atau abad 1415. Nah, beliau adalah salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi. Nah, Sunan Tremenggong ini punya adik, yaitu Ranggalawe, Raden Ranggalawe. Nah, ke atasnya Eyang Sunan Tremenggong Sang Karantenan Rakaian Layaran Wangi Raden Jayakusuma bin Sunan Gordah, ya. Ke atasnya lagi ada Prabu Jayadewata. Nah, Prabu Jayadewata ini adalah salah satu Eyang Prabu Siliwangi pertama. Nah, dari Prabu Jayadewata mempunyai anak Sunan Gordah, mempunyai anak lagi Sunan Tremenggong dan Ranggalawe. Nah, itu salah satu sejarah zaman dulu. Nah, kita kupas sedikit. Sunan Tremenggong mempunyai anak dari keturunan istri yang istrinya dua itu dulu. Nah, dari salah satu istri beliau mempunyai dua anak. Nah, yang pertama itu anaknya adalah Munding Kawangi dan Ibu Buniwangi. Nah, Ibu Buniwangi ini dulu pernah ditikah sama Siliwangi juga. Nah, Siliwangi yang ketiga yang namanya Prabu Layakusuma. Itu Prabu Layakusuma itu Prabu Siliwangi yang ketiga. Nah, dari pernikahan
Prabu Layakusuma dengan Ibu Buniwangi membuahkan anak lagi. Ya, dua. Satu Raden Liman Sanjaya, ya, dan yang kedua adalah Raden Wastudewa. Nah, dari Raden Liman Sanjaya atau bisa disebut dengan Syed Abdul Qadir Sani, itu adalah Raden Liman Sanjaya, mempunyai anak ke bawahnya yaitu Syed Abdullah yang disebut Sunan Cipancar atau Raden Wijaya Kusuma. Raden Wijaya Kusuma punya anak lagi ke bawah, salah satunya Sunan Karaseda, Sunan Jaya Kusuma, Raden Muhammad Wirabangsa, Raden Sutabangsa, dan Raden Muhammad Mas'ud. Ada lagi ke bawahnya. Nah, kita garis bawahi dari Raden Muhammad Mas'ud ini ada keturunan ke bawah, yaitu yang ada di wilayah Cibiuk. Daerah Cibiuk yang ada di wilayah Garut ini yang disebut dengan Syekh, kalau orang Cibiuk itu nyebutnya Yang Wali, ya, Yang Wali atau Syekh Jafar Siddiq. Nah, Syekh Jafar Siddiq ini dulu beliau menyiarkan agama Islam di wilayah Tatar Garut. Jadi dari keturunan Prabu Siliwangi sampai ke sepupunya ataupun yang ke bawahnya lagi, itu hampir rata-rata menyiarkan agama Islam yang ada di wilayah Tatar Nusantara. Nah, itu mungkin salah satu kupasan Abah tentang sejarah-sejarah yang ada di wilayah Tatar Garut, al khusus di Limbangan, bahwa agama Islam dari zaman dulu itu disiarkan oleh keturunan Siliwangi. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa untuk anak-anak generasi penerus zaman sekarang, mereka harus tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di wilayah Tatar Nusantara ini. Dan salah satu perjalanan demi perjalanan sekarang lagi dijalankan oleh guru kami juga, yaitu Abu Yagupron Al-Bantani yang ada di wilayah Malang, Ponpes Unik Nusantara Pancasila. Nah, beliau juga salah satu anak cucunya dari Al-Bantani. Waktu dulu beliau belajar pesantren di wilayah Banten, di Abya Armin yang ada di wilayah Cibuntu. Nah, kebetulan beliau juga dari dulu sampai sekarang syiarnya itu tentang sejarah-sejarah leluhur-leluhur yang ada di wilayah Nusantara, karena leluhurnya juga dulu adalah salah satu kiai-kiai Nusantara yang menyebarkan syiar Islam di wilayah Nusantara ini. Nah, salah satunya seperti itu. Terima kasih. Silahkan kalau ada lagi pertanyaan dari Ang, kita sharing sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abah menyimak tentang apa yang telah dijelaskan oleh Abah. Semua khususnya bagi saya ada pencerahan tentang sejarah leluhur-leluhur kita semua yang ada di Indonesia, di Nusantara ini. Nah, Abah, dengan penjelasan yang tadi, bagaimana Abah menyikapi tentang keadaan pada masa sekarang ini yang emang sekarang lagi kontroversi, ya khususnya umat Islam, yaitu tentang boleh katakan penggantian nama, boleh katakan perampokan hak nama, terus juga tentang masalah nasab. Jadi mungkin pihak lain itu bangga dengan nasabnya, karena dengan nasab itu bisa menjadi favor bagi mereka. Lebih wah, dia bisa menguasai Indonesia dengan nasabnya itu. Nah, dengan demikian
Bagaimana sikap Abah menyikapi tentang perihal ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada sahabat tentang rampok ya, perampokan kuburan. Nama kuburan diganti. Nama kuburan diganti jadi bin siapa gitu. Siapa ya? Nah, itu harus tahu dulu dasarnya dari mana. Kenapa mereka itu bisa menyimpulkan bahwa makam ini adalah A bin A. Sementara orang tua dulu sudah memberikan satu nama di nisan tersebut, itu sudah jelas namanya ada. Nah, kita harus lebih hati-hati menyikapi tentang masalah seperti ini karena dikarenakan warga negara Republik Indonesia ini selalu dibodohi oleh sejarah-sejarah yang entah dari mana itu datangnya, sampai orang-orang yang belum memahami mereka tahunya yang sudah ada sekarang seperti ini. Dengan adanya konsultasi ini untuk regenerasi yang ada di Nusantara ini, mereka akan lebih paham dan mengetahui apabila banyak penerus-penerus ataupun generasi-generasi sekarang yang bisa menjelaskan sejarah-sejarah yang sebenarnya dengan keabsahan sejarah tersebut. Entah itu sejarah yang zaman dulu, sejarah kerajaan, ataupun sejarah-sejarah yang sudah ada di wilayah Indonesia, yaitu tentang para kiai-kiai Nusantara. Nah, kiai Nusantara ini adalah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Mereka itu banyak jasanya. Nah, Nusantara tidak akan merdeka jika tidak ada tawajuhnya para ulama, tidak ada tirakatnya para ulama. Maka dari itu gak usah khawatir. Insya Allah kita generasi-generasi penerus yang akan menjelaskan terhadap generasi-generasi yang sekarang apa arti dari sejarah yang sebenarnya. Seperti tadi yang Abah kupas tentang sejarah yang ada di wilayah Garut, yaitu tentang sejarah Sunan Temenggung yang mempunyai kerajaan Kertarahayu yang ada di wilayah Tatar Garut, yaitu tepatnya di Limangan. Ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah wa syukurillah, kami sebagai generasi sangat terang benderang dengan penjelasan Abah. Namun ada satu pertanyaan lagi. Dengan tadi menyimak pembicaraan Abah bahwa penyebar-penyebar Islam di Nusantara ini kebanyakan adalah keturunan dari Prabu Siliwangi. Berarti apakah udah jelas gitu bahwa sebelum Ba'alawi datang ke Indonesia sudah di negeri kita ini di Nusantara, berarti Islam sudah menyebar gitu. Bagaimana, Abah? Terima kasih. Ini pertanyaan yang indah sekali. Dari zaman dulu sampai sekarang, orang tua kita itu selalu memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan di negara kita tercinta ini. Tentang Ba'alawi, tahun berapa? Apakah satu abad dengan sejarah-sejarah zaman dulu atau tidak? Nah, kita juga harus tahu bahwa adanya Ba'alawi di wilayah Indonesia ini, datang ke wilayah Indonesia ini tahun berapa? Sementara orang tua kita dulu sudah dari dulu masuk ke wilayah Indonesia, menyebarkan agama di Indonesia dengan para waliullah, wali yang 9 termasuk yang ke bawahnya yang sekarang ini adalah generasi-generasinya para kiai-kiai Nusantara. Dan jangan lupa satu yang selalu tidak diingat, itu kita pernah dulu belajar ngaji ya di kampung. Kalau di kampung zaman dulu itu ada yang namanya tajug ya. Kita belajar ngaji itu di tajug, belajar sholat di tajug, belajar silat pun di tajug. Nah, sekarang banyak masjid, tapi masjid-masjid yang sekarang itu banyak yang kosong. Kemana isinya?
Kalau zaman dulu itu di Tajuk itu selalu banyak yang mengaji, ya. Nah, siapa yang mengajarkan di Tajuk itu dulu? Nah, itulah kiai-kiai kampung yang mengajarkan kita dulu tentang ajaran-ajaran Islam. Kita tahu dan semua sudah tahu, Abah adalah salah satu santrinya guru kami, yaitu Abu Yagupron Al-Bantani, yang selalu mengajarkan dan mengedepankan ya nilai-nilai dari Pancasila ya. Karena ternyata kita kalau lihat sejarah, kenapa pada zaman penjajahan Belanda dahulu orang Belanda tidak mampu membuat Mufti Batavia, Kiai Nusantara, karena Kiai Nusantara itu lebih paham apa tujuan Belanda membuat sebuah Mufti Batavia. Akhirnya Belanda membuat Mufti Batavia dari imigran-imigran Yaman. Nah, seperti itu. Masih banyak itu ya. Dan banyak juga yang sudah tahu. Dan maka dari itu kita tidak usah takut selama marwahnya Pancasila kita jaga sama-sama dari generasi ke generasi sampai ke anak cucu. Karena isi dari Pancasila itu adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Seperti itu. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena negara kita ini adalah negara yang makmur dan kaya raya. Oleh sebab itu banyak negara-negara lain yang menginginkan negara Republik Indonesia ini. Datanglah berbondong-bondong mereka yang menginginkan negara Republik tercinta ini Indonesia ke Tatar Indonesia dan masuklah ke berbagai macam lidi, masuk ke pesantren, masuk ke seni, masuk ke budaya, dan masuk ke sejarah-sejarah. Karena sejarah yang di wilayah yang ada di negara kita ini, sejarah-sejarah itu banyak yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Oke, baik Abah. Alhamdulillah sangat menjadi cerah sekali. Itu bisa saya simpulkan dari obrolan barusan. Saya akan menguatkan dan berusaha sekuat mungkin sekemampuan saya untuk membuat regenerasi setelah kami agar lebih kuat ideologi Pancasilanya. Kalau kata guru kita semua, yaitu sambung oyot, sambung rosok, jogonegoro. Itu yang akan kita tebarkan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Terima kasih baik Abah. Sama-sama. Semoga Abah sehat selalu. Barangkali Abah ada yang akan disampaikan terakhir untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk terakhir dari kami, salam hormat dari Garut untuk Kiai Abbas Buntet, Kiai Haji Imaduddin, Gus Fuad, dan untuk guru tercinta kami Abu Yagupron Al-Bantani, dan untuk semua yang ada di wilayah Tatar Nusantara ini yang sekarang sedang berjuang deklarasikan pasukan Sabilillah yang ada di wilayah Cirebon. Dan terakhir, kalau tidak ada perjuangan orang tua kita dulu, kita tidak akan merdeka sampai saat ini. Sedikit akan saya sampaikan. Dengan adanya Laskar Sabilillah, marwah leluhur kita akan terjaga dari perampok-perampok kuburan yang ada di wilayah Nusantara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, atas segala bahasa yang sudah kami sampaikan ini. Apabila ada kata yang menyinggung saudara-saudara sekalian dimanapun berada, Abah Arya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu tidak luput dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya Nusantara. Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.